Gampang, antara donasi dengan pengemis ini beda. Donasi itu ada tujuan, pengobatan mata atau pengobatan bibir sumbing, sunat massal. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai donasi, ada tujuannya. Sementara ngemis itu di jalan, itu ilegal. Emang ada dibuat di aturan perundang-undangan profesi sebagai pengemis. Artinya pengemis itu perbuatan ilegal, dan biasanya yang mengamankan pengemis adalah dinas sosial. Nah, sekarang kalau memang Agus disamakan dengan yang namanya pengemis, maka hari ini juga dinas sosial ambil Agus, bawa Agus masuk ke dalam program pembinaan dinas sosial terhadap Agus. Tinggal itu aja, simpel kan? Sampai aku depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri aku ngajakin aku bunuh diri. Ya, halo semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami, dan kali ini saya masih tetap membahas konflik panjang Agus dan Novi. Sebenarnya simpel ya, hanya miskomunikasi saja pada awalnya, tapi ada orang mungkin nggak tahu siapa itu yang tiba-tiba kaget ngelihat ada uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah di depan matanya langsung. Tapi yang jelas bukan si Agusnya ya. Tiba-tiba hilang tuh siapa orang yang telah membantunya, terus apa itu donasi dan kegunaannya, seolah-olah uang 1,4 miliar itu milik satu orang sepenuhnya. Padahal dibalik uang donasi 1 miliar lebih itu ada ribuan orang yang berharap ada perkembangan yang signifikan untuk kesembuhan si Agus. Ada perkembangan kabar yang baik untuk kesehatan si Agus. Nah, kali ini malah dihebohkan dengan kabar bahwa Agus melaporkan Novi ke pihak kepolisian. Padahal niat Novi dan netizen sebenarnya baik ya untuk membantu si Agusnya. Nggak tanggung-tanggung nih, Agus pun didampingi dengan beberapa pengacara, dan anehnya lagi kasus ini malah makin melebar dan makin banyak orang yang melirik dan berkomentar pedas pada kasus ini. Kalau secara logika si Agus udah dibantu oleh si Novi, bahkan sampai terkumpul donasi sekian miliar rupiah lebih ya kabarnya. Ujung-ujungnya Novi dilaporkan dan ingin Novi dipenjarakan. Banyak pengacara juga yang ikut bersuara menanggapi kasus ini. Kali ini ada seorang advokat yaitu Pablo Benua yang memberikan pandangannya. Dia juga ikut mempertanyakan kenapa Agus melupakan dan menghilangkan peran Novi. Ingin tekankan bahwa menurut informasi yang beredar, uang itu ada di yayasan, bukan di Novi. Gue sudah konfirmasi juga bahwa uang itu ada di yayasan, bukan ada di Novi. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa uang sudah dikembalikan, lalu seolah-olah Agus tidak punya kesalahan, tentu tidak. Karena jelas Novi punya informasi yang bukti permulaan yang cukup, ada bukti transfer ke mutasi rekening, pembayaran hutang dan sebagainya, yang mana itu ditujukan kepada pribadi yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata daripada Agus. Lalu seolah-olah uang tersebut pengen diminta kembali oleh Agus gitu ya, dengan lawyernya mengatakan kalau memang seandainya uang tersebut dipakai pun secara pribadi oleh Agus, kan tidak merugikan siapa-siapa. Seolah-olah yang rugi siapa? Seolah-olah yang rugi Agus. Itu adalah pemikiran yang kotor. Itu adalah pemikiran yang menurut saya sesat. Ingat, peran Novi begitu besar sehingga orang bisa bersimpati terhadap Agus dan menyumbang terhadap Agus. Justru saya sangat di luar jangkauan pikiran saya. Ada seseorang manusia gitu ya, bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, mengeluarkan statement itu, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Kalau Novi perannya dihilangkan begitu saja, seolah-olah tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Novi buat. Itu kan adalah perbuatan yang keliru, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan begitu. Jadi sudah, untuk pengacaranya ya, pengacaranya Agus, sudah jangan banyak ngomong, jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi berucap hal-hal yang justru memperkeruh suasana. Iya, sebaiknya Agus jangan terlalu banyak ambisi dulu ya Agus ya. Fokuskan untuk pengobatan dulu, cari ke sana ke sini sampai memang itu udah benar-benar mentok. Setelah itu baru urus yang lain. Sekarang malah ribut sama itu uang, malah ribut lapor polisi juga. Ada yang bilang juga
Agus ini sedang disetir sama pihak lain yang harusnya waktu untuk fokus kesehatan Agus malah wira-wiri kesana kemari ngatain Novi, ya kejam lah, yang apalah. Terakhir juga Agus sempat nimbrung di podcastnya Uya Kuya juga kan, tambah panjang dong nantinya pastinya itu. Tapi ini pandangan Pablo Benua terkait sikap Novi dan solusi yang bisa dilakukan Novi kepada Agus, juga kepada pengacara-pengacara Agus. Kenapa Gus bilang Mbak Novi kejam? Ya, bukan kejam masalah donasi gitu. Kan kejamnya itu Mbak Novi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu komenan dari netizen Mbak Novi. Novi bisa melakukan satu jalan di mana sekarang kan uang 1,3 miliarnya ada di yayasan. Kenapa tidak seandainya Novi mengambil uang 1,3 miliar ini, titipkan di pengadilan, melakukan konsinyasi di pengadilan terhadap para penyumbang. Artinya uang tersebut dikembalikan terhadap para penyumbang melalui penetapan atau putusan pengadilan. Itu akan menjadi satu solusi yang sangat baik sekali. After ini, semua orang-orang di luaran sana saya yakin tidak akan mau menyumbang lagi terhadap Agus. Nanti kan akhirnya Agus sendiri yang berpikir kan, bagaimana solusi untuk penyembuhannya dia. Orang nggak ada yang mau nyumbang, orang sudah tidak ada yang mau membantu. Kan begitu kan point of view-nya jadinya kan, karena keadaan ini. Sehingga menurut gua itu adalah jalan yang cukup baik dan itu sah gitu ya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu sah, itu bisa dilakukan, melakukan konsinyasi gitu di pengadilan. Titip saja uangnya di sana. Nanti para penyumbang mengikuti mekanisme yang dibuat oleh pengadilan, biar nanti para penyumbang datang untuk mengambil haknya mereka masing-masing, uangnya dikembalikan. Kayak begitu. Itu sebenarnya ada jalan untuk lakukan itu, dan bukti kuatnya adalah dengan menggunakan petisi yang saat ini beredar. Kan ada petisi itu. Petisi itu bisa dipakai untuk bahan melakukan konsinyasi atau menitipkan uang di pengadilan. Ya itu tadi. Jadi ya teman-teman, petisi sebenarnya itu bisa digunakan, tapi ya balik lagi ke Teh Novinya nanti yang akan menyikapinya seperti apa. Dan juga ini banyak netizen yang membanding-bandingkan cara menyikapi ujian hidupnya, dan kebetulan sama-sama tidak bisa melihat ada Agus dan juga ada Ical, sama-sama mengalami musibah serupa dan sama-sama juga diundang pada podcast Denny Sumargo. Nanti kalian coba silahkan simak videonya dan kalian bisa menilai sendiri. Perbedaan nangis tulus dan nangis buatan. Mas, kehilangan penglihatan ini kan sama saja kehilangan cahaya hidup ya. Apa yang membuat kau bertahan sekarang jadinya? Support dari keluarga sih. Kamu kan sekarang udah nggak bisa lihat anak-anak lagi kan? Iya, Itu pukulan keras nggak buat kamu? sangat pukulan keras. Apalagi yang kecil kadang suka datang nyamperin kalau mainannya rusak, ayah ini tolong benerin. Lumayan agak, kita cuma bisa megang-megang doang. Kamu kan cukup kelihatan tegar nih Mas kalau aku lihat ya. Apa yang bikin kamu tegar Mas? Ya, gimana? Kita mau nunjukin kita sedih malah bikin orang lain takutnya malah ikut-ikut ngedrop. Kalau lagi sendiri sih ya nggak bisa dibohongin, kadang rapuh juga. Cuman kalau ditunjukin depan orang nanti takutnya selain saya malah keluarga ikut-ikutan Sedih. Saya juga tahu nggak di depan saya suka dengar yang lain suka nangis tuh. Nggak kuat. Nggak kuat juga, kadang mereka ngumpetin saya tahu mereka apa suka narik napas kayak orang nangis tuh. Saya tahu tuh lagi nangis. Ada. Kasihan Adif nangis terus dia. Kenapa kamu? Cerita aja di kesempatan terbaik kamu bisa bercerita semuanya. Unek-unek apapun itu akan sangat membantu kamu juga. Itu aja sih, saya bangga gitu. Ujian sebesar ini dia masih punya semangat yang besar. Mungkin kalau saya jadi dia, saya nggak bakal semut dia. Tama sama sekali nggak tahu gitu. Yang tahu siapa? Hah?
Yang tahu itu anak-anaknya Abah, Mbak Tia. Nah, kalau istri Agus memang awalnya jangan lah bang, katanya gitu kan. Itu memang uang donasi gitu kata. Tunggu, sabar Wawa, sabar Wawa. Sabar. Nah begitu ceritanya. Terus sertifikatnya itu diserahkan ke Agus. Ini Gus sertifikatnya, katanya Wawa nggak enak. Agus kan sakit, orang sakit katanya gitu. Nanti Wawa balikin ya Gus uangnya, katanya gitu. Ya udah nggak usah lah Wawa, aku bilang gitu sama gitu Pak Denny. Oke, tahan. Berarti Wawa ini ngasih sertifikat ke Agus sebagai bukti kalau dia itu bukan mau memanfaatkan Agus. Benar, Betul ya? itu tidak ada berita. Tidak Saya sih ya? nggak pernah membayarkan Iya, benar. donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau. saya nggak Benar. pernah Tahan, pakai Agus. uang 100 juta buat bayar utangnya Benar. seperti di medsos. Saya nggak pernah. Oke. Iya, Saya makanya bahkan Agus nggak kok tahu bisa ada keluarnya uang kesimpulan itu. kayak gitu. Ya itu tadi pembahasan untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.